Baik, Bapak sekalian, saya tidak berlama-lama karena saya pun juga harus mendengarkan pemaparan dokter tentang betapa dahsyatnya. Saya diberikan amanah untuk menjadi direktur marketing dari satu teknologi yang luar biasa. Ya, ada Habib Ashraf, suami dari Dr. Nuril, beliau yang bagian terpenting ketika tsunami kemarin, ya 2004 tsunami 2014 ya waktu itu ya, di mana ini menjadi masalah besar air pada waktu itu di Aceh, ribuan orang meninggal, ratusan ribu orang meninggal dunia, mayat tidak tertolong dan akhirnya air tercemar, air laut juga tercemar, sehingga satu-satunya cara adalah bagaimana menyuling air laut menjadi air yang layak untuk dikonsumsi. Nah, Habib Ashraf, beliau orang yang menjadi salah satu dari yang ada untuk membangun itu, dan teknologi itu sekarang itu berada di Jericho. Kalau nggak tepuk tangan nggak apa-apa. Baik, Bapak sekalian dirahmatin Allah. Pada akhirnya saya harus menghadirkan sosok yang satu ini. Beliau di ujung sana senyum-senyum karena berada di Bandung. Ya. Saya biasa kalau di Bandung itu bareng sama beliau. Nah, orang-orang Bandung ini harus tahu di mana beliau nginep karena harus belajar di sana. Ya. Ya, dari nampaknya ini, dari di belakang itu, latar belakang itu kayaknya hotel yang dulu bareng sama saya dengan Habib nih. Ya, ya, insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Bapak sekalian, untuk itu mari sama-sama kita berikan reaction hati. Ya, kalau reaction itu ada reaction berikan hati untuk berikan reaction hati kepada Dokter Nuril Arifa. Insya Allah. Silakan Dokter Nuril. Oke, baiklah. Terima kasih, Mr. Man. Pak Suryadi, selamat malam. Selamat malam, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu malam ini kita akan mencoba membongkar rahasia daripada teknologi air ya, yang selama ini mungkin dari ibu dan bapak itu hanya mengetahui bahwa air ya, air itu ya air lah gitu ya, sebatas itu bahwa untuk minum itu air, semua air itu sama. Ternyata kalau saya mau paparkan bahwa air itu tidak sama ya, air itu tidak sama. Dari mana tidak samanya? Dari proses teknologi pembuatannya. Kira-kira kalau saya bertanya kepada audiens, tahu nggak air itu apa sebenarnya? Ada yang tahu air itu apa sebenarnya? Mineral. Mineral yang dibutuhkan tubuh. Oke, ada lagi? Molekul. Kalau saya bercerita tentang air yang sangat luar biasa, yang kita suka buang-buang, kita nggak hargai, ya. Padahal terbentuknya air itu luar biasa. Apakah air ada di planet lain? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa air tidak ada di planet lain? Waduh. Karena air mengalir ke bawah. Oke, ada lagi yang lebih sempurna? Karena nggak ada hidrogen dan nggak ada oksigen. Oke, artinya kalau tidak ada hidrogen dan tidak ada oksigen di planet lain, artinya kenapa? Saya bongkar hari ini ya. Oke, saya share materi saya. Allah menciptakan luar biasanya alam semesta, banyak planet tetapi tidak sesempurna planet bumi. Kenapa? Karena ada kehidupan manusia yang harus dijaga dengan oksigen dan hidrogen, dan Allah menyelubungi bumi ini dengan atmosfer. Itulah yang menciptakan gas yang namanya hidrogen dan oksigen. Pada saat hidrogen berjauhan dia menjadi gas, nyawanya berjauhan menjadi gas. Pada saat dia berdekatan dia menjadi cair, pada saat sangat dekat dia menjadi padat. Ya, itulah air. Nah, jadi kita kembali lagi. Kalau artinya air sama dengan kebutuhan kita saat kita bernapas, ya itu kuncinya. Dan air tidak semuanya punya spek yang sama. Kenapa saya ingin sekali mengajari, memberitahu, membuka pola pikir bahwa air itu tidak sama. Contohnya kenapa? Karena dari sekian banyak manusia yang hidup dan minum air, ternyata masih ada yang mengalami penderitaan sakit gagal ginjal. Nah, ya. Jadi
air itu punya spek. Jadi kalau kita pelajari tentang air itu memiliki circle, water circle. Tidak pernah berkurang di permukaan bumi ini. Ada 1,4 triliun meter kubik air di bumi ini. 97% adalah air laut, 2,3% adalah kutub, ya, kutub jadi es yang padat, dan sisanya adalah air tawar. Jadi sedikit sekali air tawar, ya, sedikit sekali air tawar. Makanya kita harus menjaga bumi. Global warming akan membuat bumi kita kekurangan air. Global warming kalau kita nggak jaga alam semesta ini, maka akan membuat air tawar semakin langka di bumi ini. Ya, diperkirakan 2025 air tawar hampir 1,8 miliar manusia akan kekeringan, ya, akan kekeringan. Makanya kenapa teknologi terus berkembang, kami kembangkan bahwa air minum nanti diolah dari air laut. Memang sudah dimulai sejak awal dari tsunami Aceh, kita memproduksi air dari air laut, ya. Karena apa? Ternyata laut itu 97% dari bumi ini adalah perairan, ya, laut, ya. Jadi luar biasa. Kalau kita tidak punya teknologi, ditakutkan adalah pada saat 2025 penelitian PBB hampir 1,8 miliar manusia akan mengalami yang namanya sulit air, kekeringan, ya. Nah, makanya kita sudah punya teknologi yang pengolahan airnya dari air laut, ya. Nantinya kita akan bisa olah di mana ada laut, kita tetap bisa olah menjadi air kebutuhan atau air yang bisa dikonsumsi. Sudah melihat materi saya? Ada dok, jelas dok. Ada dok, ada dok. Sudah dok, kelihatan dok. Jadi kita sudah tahu bahwa air itu terbentuknya dari H2O. Ya, rumus kimianya H2O. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Oh, air saya beroksigen." Jangan didengerin, air ya oksigen, ya. Jadi atomnya adalah H2O. Udah disebutkan bahwa hidrogen, 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi kalau hidrogen itu dia besar atomnya 1, oksigen itu 16, ya. 16 besaran ini atomnya, ya, nilainya. Kemudian tahu nggak sih sebenarnya air itu senyawa yang paling penting untuk kehidupan. Karena sudah dimulai dari atmosfer. Kalau nggak ada atmosfer kita nggak bisa hidup karena nggak ada oksigen, tidak ada hidrogen. Itulah gas yang paling besar di muka bumi ini. Allah ciptakan untuk agar makhluk hidup bisa hidup di bumi ini, di planet bumi, termasuk hewan, ya, termasuk juga tanaman, dan lebih penting lagi kepada kehidupan kita membutuhkan oksigen, hidrogen, ya. Dan pada saat senyawanya berdekatan, itulah molekul yang menjadi air, ya. Jadi kita udah tahu bahwa, makanya saya suka katakan kepada Mr. Man, air itu air langit sebenarnya, karena terbentuk dari alam ini di awal adalah atmosfer, ya. Kemudian dia jatuh dari atas ke bawah, dan ingat bahwa dia bersirkulasi itu evaporasi. Matahari memanaskan bumi, senyawa ini naik semua ke atas langit. Pada saat dia sudah memiliki berat tertentu, dia akan turun lagi menjadi cair lagi, ya, menjadi hujan, masuk lagi ke air tanah. Jadi kalau misalkan kita tidak berpikir bahwa kita menjaga alam semesta, maka kita tidak akan mendapatkan air yang sebenarnya untuk kehidupan. Kenapa air itu memiliki spek? Karena ya itu tadi, tubuh manusia juga punya spek. Jadi tidak semua air memiliki molekul yang sama. Rumusnya si H2O, ya. Kemudian kepadatannya sudah jelas. Titik leburnya 0 derajat, dia akan melebur menjadi es. Titik didih dan mati 100 derajat. Jadi saya katakan bahwa kenapa Amasi Water Life? Karena teknologinya tidak menggunakan destilasi panas, tapi menggunakan destilasi tekanan, ya. Di mana tekanan teknologi akan memisahkan air yang kita akan konsumsi, yang kita kemas itu hanya 25% dari air bakunya. 75% adalah air yang kembali bisa diolah lagi. Jadi bersirkulasi, ya. Jadi kita hanya menggunakan 25% dari produksi kita. Menggunakan namanya destilasi tekanan, bukan penyulingan dengan panas. Kenapa? Karena kalau 100 derajat, maka nilai air dan senyawanya berubah menjadi molekul yang sangat besar. Jadi kalau misalkan saya bertanya kepada ibu-ibu, pakai air apa sih minumnya di rumah? Banyak mengatakan, saya pakai PDAM. Ada lagi sebagian, saya pakai air tanah. Ya, benar memang air, tapi apa kalian tahu bahwa molekul PDAM, air PDAM itu antara 50 sampai 60 besaran molekulnya, jadi sangat besar, ya. Nanti kita bisa lihat gambarnya. Kemudian kalau kita pakai air tanah,
Molekulnya lebih besar lagi, 70 sampai 80. Kalau kita rebus, airnya jadi berapa? Membesar molekulnya menjadi 200 sampai 300. Jadi makanya tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Minum aja selama ini, tapi sel tetap dehidrasi. Ya, selnya tetap dehidrasi, tidak tercukupi, tidak terpenuhi kebutuhan air untuk sel. Kenapa? Karena molekulnya besar. Saya minum mineral, air yang sudah dikemas. Oke, mineral tadi, kalau dia tidak merubah molekulnya, maka dia disebut dengan molekul reguler. Bisa besarannya 15, bisa 20, bisa 48. Kenapa bisa demikian? Karena dia memasukkan semua total dissolved solid atau semua mineral terlarut dalam air yang tidak dia buang. Jadi semuanya ada di situ, sehingga tinggi, besar nilai daripada mineralnya. Makanya kenapa kalau orang yang sudah gagal ginjal nggak boleh minum air, karena apa? Molekul ini tadi bisa menyumbat filter ginjal. Ya, makanya karena apa? Air mineral tadi terlalu banyak mineralnya, yang nggak kita butuhkan pun dia ada di dalamnya. Makanya disebut dengan TDS, total dissolved solid atau logam terlarut dalam air terlalu besar. Kalau air tanah kita rebus, berarti total dissolved solidnya bisa 1.500 sampai 3.000. Kebayang nggak? Airnya sih bening, nggak berbau, rasanya bisa diminum, tapi tidak pernah terpikir bahwa di situ molekulnya besar dan penuh dengan zat logam yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, itu seperti itu. Kalau zaman dahulu kala, alam kita ini masih heksagonal, sumber airnya masih heksagonal, tetapi karena adanya bencana alam, karena adanya kerusakan daripada alam lingkungan kita, air tanah sudah tidak ada yang heksagonal. Jadi karena kehidupan kita akhirnya alam ini sendiri tidak memberikan kita kebaikan dari air yang zaman dahulu kala, air itu sifatnya adalah heksagonal, air sel. Karena adanya bencana alam, perubahan kerak bumi, terjadinya tsunami, akhirnya merubah air tanah tidak lagi menjadi heksa. Sebenarnya di alam semesta diciptakan banyak sekali heksagonal, sumber-sumber air heksagonal awal dahulu kalanya ya. Termasuk ada beberapa sumber air yang heksagonal hingga hari ini, yaitu Zam-Zam. Ya, itu adalah mukjizat yang luar biasa. Jadi alamnya tetap dijaga. Berapa kilo dari sumur Zam-Zam itu dijaga, ya. Aliran bawah tanahnya itu dijaga sama kerajaan dari Arab Saudi, sehingga airnya tidak pernah tercemar. Airnya tetap dalam kondisi yang organik atau heksa ya, heksa. Jadi dari zaman Allah menciptakan air Zam-Zam hingga hari ini molekulnya tidak pernah berubah. Itu luar biasa. Jadi bagi tubuh manusia itu air itu penting. Kenapa? Karena tubuh manusia ini terdiri dari kelistrikan dan sumber pembangkitnya itu adalah air. Jadi sumber pembangkit listrik tubuh manusia itu adalah air. Kalau kita bayangkan dalam satu mobil, maka dia adalah akinya, air ya. Sedangkan makanan adalah bensinnya. Jadi kalau tidak ada aki, mobil tidak akan jalan. Bahkan orang bisa tidak minum lebih cepat kematiannya dibandingkan dia tidak makan. Tidak makan itu bisa sampai 10 hari, 20 hari ya. Istilahnya dia bertahan. Tapi kalau tidak minum hanya 3 hari, out ya. Innalillahi ya. Jadi luar biasa. Karena sel membutuhkan seluruhnya adalah air. Tubuh manusia itu isinya air. Dari otak sampai tulang, kulit, darah, semuanya adalah air. Karena apa? Karena senyawanya adalah senyawa polar. Kita sebut adalah air memiliki senyawa polar. Kenapa senyawa polar? Nanti akan saya buka. Air adalah kebutuhan vital. Air itu menghasilkan, menyerap dan menghantarkan panas ke seluruh tubuh, menjaga suhu tubuh. Kalau kita kurang air langsung tuh demam, ya. Tapi kalau pada saat kita cukup air langsung demam bisa diturunkan, akhirnya kita berkeringat. Begitulah air sangat penting bagi tubuh untuk menjaga daripada sirkulasi suhu tubuh kita, ya, perkeringatan, metabolisme. Jadi kalau kita tidak cukup air, maka bisa dikatakan kita akan mengalami sakit. Sel kita tuh sakit. Air yang baik itu sebenarnya harus berada dalam tubuh itu 70% untuk wanita, 75% untuk pria. Tapi 2 kali lipat bagi bapak atau ibu yang merokok. Ada nggak bapak-bapak atau ibu yang merokok? Itu kalau misalkan kita melihat dari berat badannya, banyak orang bertanya, berapa sih kebutuhan air? 8 gelas, 2 liter. Tidak, salah itu ya. Jadi kebutuhan air masing-masing tubuh manusia melihat berat badan.
Jadi mulai sekarang timbang berat badannya, nanti kalikan 30 mili. Itulah kebutuhan vital masing-masing orang. Bahwa dia harus mencukupi air dalam tubuhnya sesuai dengan berat badannya. Jadi nggak lagi harus 2 liter, 8 gelas, itu enggak ya, itu salah ya. Jadi pelajarannya yang saya berikan adalah berat badan dikalikan 30 mili. Dan bagi mereka yang merokok, maka 2 kali lipat dari kebutuhan vitalnya. Kenapa? Karena dia memasukkan radikal bebas CO2 yang berlebihan ke dalam darahnya, sehingga darah harus diberikan air untuk menghalau radikal bebas tadi. Nanti baru ginjal akan membuang dan memisahkan antara sampah, dan dia tetap menjaga kestabilan dari pH darah. pH darah 7,35 sampai 7,45 harus dalam kondisi yang sama, tidak boleh berubah. Tidak boleh asam dan tidak boleh alkalin. Jadi darah itu tidak boleh terlalu alkalin, juga nggak boleh asam. Kalau dia terlalu asam, apa yang terjadi? Organ semua sakit. Kalau dia terlalu alkalin, apa yang terjadi? Semua nutrisi habis, hilang. Makanya air tidak boleh terlalu alkalin. Karena apa? Seluruh nutrisi yang dibutuhkan dalam darah terbuang oleh karena air yang terlalu tinggi pH-nya. Ya, jadi harus ngerti. Kalau sekarang ditawarin pH 10, 9 plus, nggak penting pH tinggi. 8,5 sampai 8,8 pH terbaik untuk air. Ya, jadi nggak ada tuh pH alkalin ya. Tidak baik untuk tubuh. Kenapa? Semua zat gizi yang kita butuhkan terbuang. Kalau terlalu asam, maka semua jamur, semua bakteri, semua virus akan masuk ke dalam darah. Kemudian akan mengakibatkan penumpukan gula di dalam sistem pembuluh darah yang tidak bisa dibakar, tidak bisa dimetabolisme, tidak bisa dihantarkan ke dalam sel. Banyak orang menderita diabetes akhirnya ya, dikarenakan tubuh yang terlalu asam. Arti asam adalah tubuh yang terlalu banyak gula. Itu. Jadi kalau misalkan kita ingin kondisi darah kita stabil, maka konsumsi airnya yang cukup. Kemudian rahasianya adalah 60% harus air heksagonal, air sel ya. Jadi kalau misalkan kebutuhan tubuhnya 1.500, maka 60%-nya berapa itu yang harus dipenuhi adalah harus air heksagonal. Nanti akan saya buka lagi rahasia dari AMASI ya. Kenapa AMASI memiliki kelebihan untuk metabolisme, kenapa AMASI bisa mengobati problem-problem yang menderita keganasan, problem peradangan, dikarenakan molekul airnya yang lebih kecil dari sel tubuh kita. Nah, air merupakan antioksidan berlimpah yang dapat menghalau radikal bebas. Kalau sekarang kita sakit, kita minum nutrisi, kita minum obat, nggak akan dapat bisa menghalau si penyakit 100% dikarenakan apa kira-kira? Karena selnya itu dehidrasi. Karena selama ini minum air molekulnya besar. Diambil hanya sekian persen oleh sel yang mampu bisa dicerna. Selebihnya menjadi air pentagonal atau di luar sel, menjadi air limbah. Karena molekulnya terlalu besar. Ya, bisa kita bayangkan orang minum banyak tetapi menua selnya. Jadi usia numerik manusia itu, usia dia secara angka, misalkan dia lahir tahun berapa, saat ini berusia berapa, nggak sama dengan usia sel. Bisa aja 30 tahun, usia selnya 80 tahun. Makanya kematian manusia tidak bisa diprediksi dikarenakan usia sel, bukan usia numerik manusia. Coba lihat, yang 30 tahun mati juga. Yang 60 tahun mati juga. Kenapa kira-kira kok usianya tidak sama ya kematian? Karena usia selnya. Jadi intinya adalah tidak pedulikan usia numerik, tapi mudahkan usia sel dengan apa? Menjaga kesehatan, karena menjaga lebih tinggi nilainya daripada mengobati. Jadi kalau sekarang orang mengumpulkan uang nih, oh untuk sakit nanti tua, di delete itu ya, pemikiran seperti itu. Tapi cari uang, sisihkan untuk menjaga kesehatan. Jadi nanti tua, kaya raya, sehat, ya tidak ada lagi itu yang namanya tua sakit. Jadi mindset kita tuh dirubah. Biasa kan orang-orang tuh gini, oh saya tabungan masa tua nih, karena nanti takutnya sakit, takutnya begini, begitu. Yang benar adalah menyisihkan sebagian uang untuk menjaga kesehatan. Cari uang bekerja untuk mencari uang lagi. Nah, masuk Jericho ya, itu baru hebat. Jadi uangnya bukan ditidurkan, tapi diolah, diputar, agar uang bekerja untuk mencari hasil. Bu Dokter. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi uang itu bukan disimpan. Kalau uang disimpan sama dengan uang diam, uang didiamkan, ya. Sedangkan kita membutuhkan uang bekerja untuk mencari income, seperti itu. Itu mindset yang harus
mulai ditanamkan. Kemudian penuhi kebutuhan air dalam organ. Coba kita lihat di sini. Kebutuhan dalam organ manusia itu vital sekali adalah air. Nggak ada tuh disebutkan nutrisi ini, nutrisi itu, obat ini, obat itu. Yang pertama harus dipenuhi adalah air. Otak sampai 85% adalah air. Darah 94 adalah air. Ginjal 85% adalah air. Semuanya sampai mata kita ini loh adalah air. Kalau kita nggak ada air mata, bayangin itu. Berkedip itu kita perih matanya karena tidak ada pelumasnya, ya. Gigi kita aja 10% itu adalah air. Jadi otomatis yang pertama harus dipenuhi bukan makanan, tapi airmu, ya. Tapi bagaimana memenuhi air yang baik? Makanya ada Amasi Water Life. Karena begitu banyak orang sakit tidak tertolong. Banyak orang sakit nggak dapat pengobatannya. Banyak orang sakit nggak ngerti caranya bagaimana untuk berpindah zona. Mulailah dengan cara minum air yang baik. Jadi minum air itu ada metode minum yang benar. Perhatikan. Jadi mulai sekarang sedikit-sedikit berubah pola minumnya dan mulai mengikuti aturan yang baik. Waktu minum air yang bagus. Bangun tidur. Kenapa harus bangun tidur langsung minum air? Karena pada saat kita tertidur, semua air dalam darah dipakai untuk membuang semua limbah atau sampah sisa metabolisme. Kemudian 30 menit sebelum makan. Kenapa harus minum air dulu? Agar pada saat nanti kita makan, air tidak merubah enzim dalam sistem cerna. Karena kan panas kan? Sama dengan blender. Makanan di dalam sistem pencernaan sama dengan blender. Kalau kita siram air, maka dia langsung mencair makanan tadi yang sudah dipanaskan. Akhirnya apa? Enzimnya rusak. Perintah sel betanya rusak. Akhirnya bermasalah pada pankreas. Bermasalah pada pH dari makanan tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan setelah makan? Setelah makan juga demikian. Tunggu dingin, tunggu pencernaan, baru isi dengan minuman. Ya, usahakan air hangat. Kenapa air hangat? Karena tubuh kita itu 36,5. Kalau kita minumnya air es, perhatikan nih, banyak yang minumnya air es, maka ginjal 2-3 kali lipat memanaskan air yang dingin tadi. Sakit nggak ginjalnya lama-lama? Sakit. Karena ginjal berusaha untuk apa? Memanaskan dulu air ini, baru dipakai untuk membersihkan dan mencuci darah di ginjal. Makanya pola minum harus air hangat, tapi bukan panas. Jadi 40 derajat sebenarnya ya. Hangat-hangat kuku lebih panas sedikit. Ya, itu 40 derajat. Jadi lebih panas sedikit dari suhu tubuh kita. Kenapa? Karena nanti dibagi oleh sel pencernaan ini, dibagi air itu menjadi air badan, jadi suhu tubuh ya. Dia tidak sulit untuk menyamakan dengan suhu tubuh ya. Kalau misalkan kita minum 40 derajat, tapi kalau 100 molekulnya membesar dan dia sifatnya mati ya, jadi air mati. Makanya kalau zaman dahulu tuh orang kan selalu merebus agar mematikan bakterinya, mematikan E. coli-nya, mematikan kumannya. Tapi tidak ada teknologi yang mengajari bahwa pada saat direbus air itu menjadi mati. Nggak bisa mengantarkan komunikasi antar sel dalam tubuh kita. Karena air adalah komunikasi antar sel pertama yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanya kalau ada yang diare, dokter hanya bisa bilang begini, jaga jangan sampai dehidrasi. Anaknya diare, dijaga jangan sampai dehidrasi. Dikasih air minum terus, agar tidak mengalami dehidrasi. Kalau dehidrasi terjadi pada sistem lambung, kemudian ke otak, yang terjadi apa? Koma ya. Manusia koma. Jadi air itu penting sekali untuk diperhatikan. Molekulnya harus molekul di bawah molekul sel. Ini tadi ya besaran kebutuhan air kita ya, harus melihat dari berat badan. Kalau misalkan yang terjadi selama ini di lingkungan ibu-ibu dan bapak-bapak adalah kalau minum kopi nggak pernah kompensasi air putih, minum teh nggak pernah kompensasi air putih, minum boba nggak pernah minumnya itu dikompensasi air putih, apalagi minum soda. Itulah yang membuat kita menua lebih cepat, peradangan terjadi di mana-mana. Karena apa? Pola hidup yang tidak baik, ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bertemu sama klien, ketemu di kafe ini, minum kopi, ketemu lagi di kafe berikutnya, minum kopi lagi, tapi nggak pernah kompensasi air putih. Padahal kebutuhan air putih sudah jelas tadi, berat badan kali 30 mili. Kalau misalkan minum kopi, harus tambah lagi 2 gelas sebesar kopi tadi, gelas kopi tadi. Kalau minum teh,
tambah lagi kompensasi 1 gelas sebesar teh yang kita minum. Begitu dengan soda, begitu dengan boba dan minuman manis atau yang berwarna. Ya, kita harus kompensasi. Kalau kita mau sehat, kenapa? Karena peradangan itu terjadi second menit. Jadi luar biasa peradangan terjadi karena kita. Yo, sama-sama. Hati-hati, Nak. Karena kita bernapas seperti itu. Air memainkan peran penting dalam seluruh kerja tubuh. Bila kecukupan terganggu, maka sejumlah kesehatan bermasalah. Jadi kalau kita kurang air, akan bermasalah dalam kesehatan kita. Nah, selama ini orang-orang yang menderita sakit nggak pernah sehat-sehat. Kenapa dia nggak pernah sehat? Dikasih obat, nggak sehat juga. Terus sakitnya tuh berlanjut ya menjadi degeneratif. Salah satu adalah karena airnya bukan air sel. Airnya molekul besar. Tidak bisa menyampaikan komunikasi antar sel, tidak bisa menjaga pH tubuh, tidak bisa menjaga pH darah, tidak bisa menjaga komunikasi antar hormon. Itu yang terjadi. Jadi air itu juga menghantarkan komunikasi antar hormon. Ya, bukan sembarangan bahwa minum melepaskan dahaga, tidak. Tetapi banyak sekali kerja daripada air itu yang vital di dalam tubuh kita. Membuang peradangan, memberikan elektron stabil pada radikal bebas yang terjadi dalam sel. Tapi nggak semua orang tuh menyadari bahwa dia itu butuh minum yang benar. Kebanyakan orang lupa minum. Akhirnya terjadi apa? Meradang dulu, kencingnya panas, kemudian terjadi kencing sedikit-sedikit keluar, kemudian infeksi saluran kencing, baru sadar kurang minum air. Apalagi yang terjadi pada infeksi ginjal, ya, baru biasanya pada sadar. Oh ya, minum air. Itu pun belum tentu minum air yang seharusnya. Jadi kebanyakan di luar sana nggak tahu sebenarnya air itu adalah obat yang terbaik karena dia bisa menghantarkan komunikasi antar sel. Makanya di zaman dahulu, ingat nggak kalau di zaman saya punya kakek dulu, kalau ngobatin orang itu hanya air putih terus baca doa. Tapi percaya nggak bahwa air tadi menyimpan semua doa yang diucapkan tadi? Dia menyimpan. Nanti pada waktu kita minum, data tersebut nyampe ke sel, sembuh sel tadi yang sakit. Ya, makanya zaman dahulu kala orang berobatnya nggak pakai obat, pakai air putih. Dijampi, di doa-doa, kasih minum air putih. Diminum sehat juga, ya. Karena air adalah komunikasi pertama dalam tubuh kita yang menghantarkan komunikasi sel dan sel. Kalau kurang minum air apa yang terjadi? Pertama dehidrasi, darah tiba-tiba mengental. Kadang-kadang kalau itu terjadi, kebingungan tiba-tiba, nggak jelas. Mau ngapain ya, bingung, kayak galau, kayak orang stres. Jantung berdetak sangat cepat, sesak napas. Ya, itu kalau kita dehidrasi. Kalau berat dehidrasinya, kadang koma. Manusia tuh koma. Makanya kenapa kalau kita sakit, dokter rata-rata menyarankan minum air, jangan kurang. Agar tidak terjadi dehidrasi pada otak yang pertama. Karena manusia itu perintahnya dari otak ya. Bukan dari mana-mana, dari otak. Kematian manusia bukan dari mati jantung, tapi mati otak. Dulu penemuan pertama memang mati jantung, tapi terakhir kita ketahui bahwa manusia mati itu mati otak, bukan mati jantung. Makanya kadang-kadang ada orang yang meninggal masih bergerak, itulah sisa dari energi jantung. Tapi kematian di otak, lihatnya dari mata, pupil mata, ya seperti itu. Jadi setiap hari harus mengetahui jumlah yang harus dipenuhi dari kompensasi air putih yang kita minum dari pola hidup kita. Berat badan kita berapa, penuhi kebutuhannya. Dibagi nanti 60%-nya adalah air heksagonal. Cukuplah uangnya ya, kan nggak terlalu mahal juga air heksagonal. Mengobati itu tidak akan berarti, tapi mencegah jauh lebih baik. Kenapa? Karena saya penderita CA. Saya penderita kanker tahun 96. Yang diponis hanya berumur 1 tahun. Tapi mindset saya mengatakan saya harus berpindah pola hidup. Salah satu adalah dengan cara konsumsi air sel, air sehat ya. Nah, pahami untuk memasukkan, mencukupi kompensasi tadi. Jadi kalau setiap hari minum air manis, kompensasinya jangan lupa. Agar apa? Sel sehat. Kemudian penuhi kebutuhan air. Kalau pola hidupnya merokok, maka penuhi 2 kali kebutuhan tubuh ya. Jadi jangan main-main dengan pola hidup. Kalau pola hidupnya pakai vape atau merokok, maka bapak-bapak atau ibu-ibu yang merokok penuhi 2 kali lipat dari kebutuhan itu. Apalagi dengan pola hidup yang suka bertemu dengan si A, si B, si C, minum kopi lagi, kompensasi air putih. Minum kopi lagi, kompensasi air putih. Dan usahakan selalu minum, jangan terlalu banyak minum es. Ya.
Yang kebiasaan suka makan, minum air es, makan sambil minum, mulai melatih ya, untuk makan itu dikunyah, sehingga nggak keselak, dan cairilah makanan yang berkuah. Dan usahakan 30 menit sebelum makan, minum air dulu. Nanti setelah makan juga jangan langsung minum air, tetapi tunggulah 30 menit kemudian, baru minum air. Seperti itu ya, itu adalah pola yang terbaik yang saya pelajari dari beberapa universitas spesialisasi yang saya ambil. Jadi ingat bahwa tubuh manusia itu memiliki sel yang ukurannya mikron. Ya. Sedangkan air yang banyak di pasaran adalah berukur molekul besar. Molekulnya besar, bisa 48, banyak mineral yang kita teliti, molekulnya sangat besar. Jadi nggak bisa dia masuk ke dalam sel. Dia hanya memenuhi dahaga, tapi dia tidak treatment sel. Ya. Jadi nggak ngebuang sampah, tidak membuang racun, tidak memetabolisme dengan sempurna. Itulah yang terjadi. Makanya banyak penderita diabetes mellitus, banyak penderita hipertensi, banyak penderita fatty liver, banyak penderita asam urat, banyak penderita kanker. Termasuk saya dulu ya. Karena saya belum ketemu ilmunya. Tapi pada saat saya sekolah, pada saat saya sakit dan saya study, saya menemukan rahasia dari kesehatan itu sendiri. Makanya orang kanker membutuhkan air sel. Kenapa? Karena kanker itu ukurannya nano, sangat kecil. Makanya tidak terdeteksi. Kalau misalkan orang bilang kanker itu sulit terdeteksi, ya iyalah, karena selnya kecil sekali, ya. Dan pada saat dia ada pemicunya berkembang, dimatikannya susah kalau nggak tahu jalannya. Selnya mikro, sel kankernya nano. Kira-kira apa yang harus menghambat, mematikan, dan tidak membuat pembiakan sel kanker ini lebih cepat? Air. Ya. Air yang utama. Air sel. Jadi perbandingan yang patut sekali diingat adalah, jadi jangan takut ya, di luar itu kan banyak teknologi air, tapi jangan takut. Kita itu air sel. Air molekul lebih kecil dari sel tubuh kita. Karena sel tubuh kita adalah mikron, sedangkan air ini adalah nano. Ya, jadi sepermiliar. Jadi lebih kecil lagi dari sel tubuh manusia. Sehingga dia mudah masuk bahkan ke celah-celah yang paling kecil agar memberikan apa? Kehidupan pada sel ini sempurna. Bisa memasak makanan di mitokondria, bisa membuang sampah, bisa mempertahankan suhu, dan banyak sekali manfaatnya selain komunikasi antar sel itu adalah mengomunikasikan dengan hormonal. Karena apa? Semua sistem tubuh kita diperintah oleh hormon. Artinya, kalau air dikatakan senyawa, maka dia dikatakan senyawa polar. Apa coba kenapa senyawa polar? Karena dia memiliki dua sisi, antara H dan O. Dan nilainya tidak sama. Jadi dia memiliki sisi positif dan sisi negatif. Makanya kalau dia ketemu dengan senyawa gula yang dia sama polar, maka dia mudah melarutkan gula di dalam pembuluh darah. Makanya kunci daripada pengobatan diabetes adalah air sel. Kalau air sel, maka dia bisa membantu si gula yang senyawanya sama untuk larut. Sehingga nanti dicuci di ginjal tidak berat. Dimasukkan ke dalam sel tidak memiliki kesulitan. Karena apa? Air sebagai reseptor yang menghantarkan gula ke dalam sel setelah dia merubah dan melarutkan menjadi nano. Karena dia senyawanya sama. Akhirnya terjadilah pembakaran gula tadi. Dikarenakan airnya memiliki kutub negatif dan positif, dan gula juga memiliki kutub negatif dan positif, dia terbalik, yang positif dengan negatif gula, yang negatif dengan positif gula, terjadilah kontak energi listrik yang membakar gula menjadi energi. Itu yang terjadi. Jadi air nano adalah senyawa polar, dan gula, natrium, dan hampir beberapa mineral di dalam darah itu bersifat polar. Senyawa yang memiliki kutub dua sisi. Seperti itu. Makanya kalau yang punya diabetes, nggak sembuh-sembuh, ya karena nggak pernah mendapatkan air yang dapat membantu gula masuk ke dalam sel dan membakar si gula tadi menjadi cair. Dia hanya akhirnya gula memadat, tambah banyak dari makanan. Karena nggak sanggup dimasukkan ke dalam sel, nggak ada reseptornya, nggak ada penghantar. Nah, makanya air nano ini adalah penghantar gula masuk ke dalam sel agar sel memiliki energi. Dan dia membakar dan metabolisme gula menjadi energi.
sehingga gula tidak tertumpuk di dalam pembuluh darah, tidak sulit dicuci di ginjal, dan tidak akan sulit dimasukkan ke dalam sel sebagai energi. Ya, orang diabetes itu karena gulanya di pembuluh darah. Kalau dia minum obat hanya mengurangi tingkat gula dalam darah, tapi tetap sel tidak dapat gula. Makanya orangnya tiba-tiba kurus, pelan-pelan kurus ya. Karena apa? Selnya kelaparan. Gulanya di dalam pembuluh darah. Yang dicuci susah di ginjal, akhirnya filter ginjal rusak, berlubang, protein kebuang, tambah kacau ya tubuhnya. Nah, itulah yang terjadi. Begitu juga dengan hipertensi, natrium mengentalkan darah. Kita butuh natrium untuk menjaga pH darah ini stabil. Enggak terlalu encer dan tidak mengental, dia harus stabil. Dia juga senyawa polar. Makanya mereka yang sakit degeneratif, contohnya diabetes, hipertensi, dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan elektrolit darah, kalau dia minum air sel, maka semuanya selesai, terjawab ya, kasusnya terjawab seperti itu. Jadi bukan obat yang mengobati, air kamu harus minum air sel dulu, bisa merubah energi gula ini, bisa dimetabolisme, bisa dihantarkan sebagai energi ke dalam sel, bisa dibuang lebih mudah oleh ginjal, seperti itu. Sudah mengerti ya, bahwa air adalah senyawa polar dan makanan-makanan kita banyaknya adalah karbo. Kalori yang nilai gulanya cukup tinggi ya, seperti itu. Belum lagi yang suka nyemil. Ya, makanannya tidak mengenyangkan tapi kalorinya tinggi. Coba kalau makan biskuit. Perhatikan tuh nilai gizinya. Satu biskuit 30 gram nilai kalorinya. Kalau 10 udah 300 ya. Itu sudah cukup besar ya. Nanti makan lagi nasi satu piring, belum lagi yang lain, ada sayurnya, ada proteinnya segala macam. Akhirnya bertambah yang harus dimetabolisme oleh tubuh kita. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa makanya air harus air yang baik, air yang bermolekul nano, air molekul sel. Kita nggak butuh air dengan molekul reguler. Kita tuh banyak dibohongi oleh pasar ya. Makanya kenapa saya edukasikan tentang air, bukan karena air ini adalah penemuan dari saya punya kekasih, bukan, tetapi ini sudah banyak menolong orang, banyak menolong masyarakat yang sakit yang selama ini tidak tidak mendapatkan air yang sesungguhnya. Ternyata dia minum air dari tanah yang dia anggap adalah airnya bersih, jernih, tidak berbau. Ternyata dia sakit juga ginjal. Ternyata dia kena juga hipertensi. Ternyata dia kena juga batu ginjal, kena juga batu empedu. Ternyata dari air yang dikonsumsi setiap hari memiliki TDS tinggi atau total dissolved solid atau logam terlarut dalam air yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanya di dalam air amasi ada mineral baik, ada natriumnya, ada kalsiumnya, ada magnesiumnya. Kenapa? Karena ini untuk komunikasi antar sel. Magnesiumnya juga kecil, kalsiumnya kecil, natriumnya kecil, sesuai dengan kebutuhan sel. Kita nggak butuh banyak untuk komunikasi. Ya. Magnesium kalau tidak ada dalam air, maka tidak bisa menjadi komunikasi antar sel. Kalau misalkan air tidak bisa menunjukkan bahwa dia mengandung apa saja di dalam air yang terlarut, maka air tersebut tidak dalam proses teknologi, dia hanya mungkin disaring saja, ya, seperti itu. Nah, kalau glukos sudah jelas tadi ya, dia adalah senyawa polar. Nah, senyawa gugus hidrosilnya, OH-nya, nanti akan melebur bersama dengan H2O, menjadi senyawa yang larut, mudah di metabolisme oleh tubuh, dan dia menjadi senyawa yang mudah di metabolisme oleh sel, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang penyakitnya diabetes, hipertensi, terapi dengan air. Nanti ini kan to be continue nih edukasi saya. To be continue itu artinya saya memberikan lagi edukasi-edukasi lain yang berhubungan dengan penyembuhan ya. Nah, air nano heksagonal bersifat antioksidan, teknologi Amasi Waterlight. Kenapa? Dia sebagai antioksidan karena apa? Air tadi penuh dengan elektron berlimpah yang stabil. Elektron stabil yang berlimpah. Dia akan memberikan elektronnya
donasi kepada radikal bebas itu yang dikatakan elektron tidak stabil. Jadi radikal bebas itu dia tidak stabil elektronnya karena dia tidak genap ya, dia punya rantai tangan tidak genap. Nah, amasi memiliki elektron berlimpah sebagai apa? Sebagai elektron yang dapat menyumbangkan kepada elektron yang tidak stabil menjadi stabil sehingga dia tidak merusak sel-sel dalam tubuh. Itu yang disebut dengan antioksidan. Orang cuma tahu antioksidan untuk menghambat radikal bebas, tapi dia tidak mengerti apa maksudnya. Sebenarnya adalah antioksidan memiliki elektron yang berlimpah untuk memberikan donasi kepada elektron yang tidak stabil menjadi stabil. Itu artinya antioksidan, ya. Jadi udah ngerti sekarang antioksidan itu ternyata adalah menstabilkan daripada radikal bebas adalah elektron yang tidak stabil menjadi elektron yang stabil. Itu namanya free radikal bebas. Air adalah salah satu untuk mencegah terjadinya peradangan dikarenakan radikal bebas tadi dibikin stabil sehingga dia tidak merusak sel dan akhirnya sel tidak mengalami peradangan dikarenakan banyaknya sampah metabolisme dari pernapasan dan dari makanan kita. Jadi kerusakan sel itu dimulai dari pernapasan kita yang masuk dan dia akan membuang sampahnya berupa CO2 dan dari makanan kita yang berupa toksin segala macam dari makanan yang kacau balau kita konsumsi karena nggak tahu makanan yang baik dan toyiban harus sesuai golongan darah. Kalian belum tahu makanan yang baik sesuai golongan darah. Nanti ada episode berikutnya ya. Seperti itu. Jadi pada dasarnya struktur air itu ada 3 di dalam tubuh kita. Air heksa, yang pertama itu masuk ke dalam sel. Air pentagonal adalah air limbah yang ada di luar sel. Ya, jadi kalau misalkan kita minum air molekul biasa, sama dengan air pentagonal kita katakan. Air limbah jadinya, karena dia hanya di luar sel, nggak bisa masuk ke dalam sel. Molekulnya besar, gimana dia bisa masuk ke dalam sel? Selnya mikron, airnya molekul besar, nggak bisa. Air heksagonal adalah bentukan ya, bentukan. Jadi air heksagonal itu diolah, dibentuk oleh teknologi agar dia memiliki 2 atom hidrogen ya. Jadi dia menggunakan H2O 2 kali. Artinya 4 atom hidrogen, 2 atom oksigen sehingga dia menjadi bentuk yang sangat sempurna. Seperti ini nih heksagonal. Ini struktur pentagonal. Dia ada seperti 5 segi ya, dia nggak fleksibel. Tapi kalau heksa itu seperti ini nih, cantik sekali ya. Nah, kalau kita lihat dengan mikroskop yang elektron ya. Kalau medis itu kan laboratorium atau medis itu dia ada elektron. Jadi mikroskop bukan yang dipakai untuk anak SMA, tapi ada khusus ya medical itu ya. Dia bisa ribuan kali bahkan jutaan kali perbesaran. Nah, kalau kita lihat heksagonal itu seperti ini nih bentuknya. Fleksibel pada saat dia masuk ke dalam sel, dia bisa mengecilkan si molekul tadi. Lebih kecil lagi selnya, karena misalkan 0,0001 sampai 0003 misalkan mikron. Air ini bisa merubah menjadi lebih kecil lagi. Pada saat dibutuhkan, mikronnya lebih kecil lagi. Misalkan 0,sekian 100 mikron. Dia bisa lagi masuk ya. Makanya kenapa pemilik teknologinya membuat air nano heksagonal. Molekulnya lebih kecil dari sel manusia, bentuknya heksagonal ya. Karena kalau misalkan air limbah itu bentuknya namanya disebut dengan pentagonal. Nanti limbahnya lagi yang harus dibuang itu tetragonal atau hedron ya, air hedron. Seperti itu. Itu di dalam tubuh manusia itu terbentuk itu ya. Makanya kita akhirnya kencing ya, itu pentagonal. Kalau air jam-jam seperti apa? Indah sekali dia. Ini air jam-jam ya, molekul air jam-jam ya. Dia kayak kristal ya. Super cantik ya. Itu olahan Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa ditiru ya. Heksagonalnya luar biasa cantiknya ya. Nah, jadi kalau air heksagonal itu dalam tubuh manusia itu berkelompok dia sesuai dengan kebutuhan masing-masing sel ya. Seperti tadi saya katakan bahwa otak kita sudah membutuhkan, darah kita juga membutuhkan, mata, tulang, kulit semua membutuhkan. Ini yang harus selalu diingat adalah bonding water ini. Jadi kalau nanti memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada mitra, kepada member, kita bisa mengatakan bahwa ikatan molekul air itu tidak sama
Kamu minumnya air apa? Oh, saya minumnya air sumur. Oke, saya akan jelaskan bahwa molekul air itu berbeda-beda, ya. Mineral kemasan banyak sekali di pasaran. Saya nggak perlu sebutkan mereknya. Kalian nanti akan sadar sendiri. H2O, molekulnya 15 sampai 20, yang banyaknya seperti itu. Kemudian ada lagi yang 36 sampai 46 karena dia mengatakan airnya mineral, ya. Molekulnya besar sekali. Kemudian ada lagi sebagian saya pakainya air keran PDAM. Ukurannya besar, 50 sampai 60. Kemudian ada lagi yang mengatakan saya pakai sumur bor, air saya bening, jernih dan tidak berbau. Ternyata molekulnya 70 sampai 80. Besar sekali. Ada lagi yang mengatakan saya pakai sumber air tertentu tapi saya rebus. Bisa lebih besar lagi, bisa 300 besaran molekul. Besaran molekul bisa dilihat nanti ya gambarnya seperti apa. Jadi kita harus sudah mengerti itu bahwa yang perlu diketahui adalah besaran molekul. Seperti ini ya, saya akan berikan. Nah, ini adalah molekul reguler yang banyak sekali dimiliki oleh produk-produk di luar sana. Selnya kecil, molekulnya reguler 15 sampai 20 atom. Kebayang nggak? Banyak sekali. Itu aja udah banyak sekali ya. Ada yang lebih banyak lagi. Misalkan air tanah direbus, jadinya 300. Kebayang nggak besarnya? Banyak orang mengatakan, saya sehat-sehat aja dok, minum air tanah. Dia belum tahu. Pada saat daya tahan tubuhnya nanti turun, ada pemicu, tiba-tiba ambruk, jeder, sakit, parah. Itu yang banyak terjadi. Ya, dia nggak tahu kalau namanya serangan itu selalu tiba-tiba. Pada saat jenuh tubuhnya, serangan akan datang. Seperti itu. Kalau daya tahan tubuhnya masih bagus, dia akan masih bertahan. Tapi itu hanyalah waktu. Tiba-tiba saya punya teman, begitu juga ketemu cuci ginjal. Saya bilang, kenapa kamu bisa gagal ginjal? Ternyata selama ini dia selalu minum memang air yang dia ambil dari sumur bor, direbus. Ya. Suatu hari yang terjadi, darahnya kental, ginjalnya juga rusak, terjadi kebocoran filter ginjal, karena hanya sepele. Mau ngirit, tapi nggak ngerti. Ya. Jadi kita juga harus menggunakan edukasi untuk mengajari masyarakat di luar sana bahwa pencipta air mineral itu sebenarnya hebat, luar biasa. Karena dia sudah tahu bahwa air tanah kita itu akan tercemar. Contoh, ada yang mengatakan, air sumur saya jaraknya 11 meter dari septic tank saya. Karena harus memang berjarak antara air sumur bor dengan septic tank. Ya. Jadi septic tanknya itu harus kira-kira 11 meter. Tapi pernah terpikir nggak? Dengan tetangganya berapa jaraknya? Sehingga air tadi mengandung E. coli atau bakteri dari tinja manusia. Makanya ya seorang selalu merebus, artinya tidak ada bakteri E. coli-nya atau bakteri yang ada dalam tinja. Tapi nggak kebayangkan minum dimatikan bakterinya, tapi itu dari tinja. Mau seperti itu terus? Makanya kenapa kita berikan edukasi. Nah ini air amasi ya, eksklusif diproduksi oleh PT Alaidrus Sejahtera Abadi, memiliki SNI uji lab Dinkes, ya. Tetapi namanya masih nama yang lama. Pada saat kita bertanya kepada Dinkes, kalau teknologinya sama, tidak perlu diurus SNI baru. Jadi kita punya SNI, ya. Molekul kita itu nano, heksagonal, memiliki uji SNI dengan teknologi Amasi Water Life. Kenapa? Karena airnya hidup, bersifat hidup, dan ukurannya sel dengan bentuk heksagonal. Kita juga 8+. Kenapa? 8+. Ya. Kenapa kita membuat pH 8+? Karena beberapa organ penting dalam tubuh kita adalah 8+. Contohnya, 1 pankreas, 2 ginjal. Ya. Kalau lambung, itu dia harus tetap asam. Tetapi air basah 8+ ini dia melindungi dinding daripada sistem cerna agar pada saat nanti kita istilahnya makanan mencair, dia tidak akan naik ke atas permukaan. Nah, tubuh kita itu sangat unik. Jadi kalau misalkan kita tidak minum air yang bersifat basah, di dalam sistem cerna itu akhirnya tidak bisa menjaga dinding daripada sistem cerna yang akan menjaga
pH daripada asam daripada lambung. Karena apa? Karena lambung ini dijaga oleh yang namanya pankreas. Dia mengeluarkan zat bikarbonat untuk menjaga asam lambung yang sifatnya 8+. Jadi bikarbonat yang dikeluarkan pankreas itu pH-nya 8,5 untuk menjaga sistem pencernaan kita. Ya, makanya kenapa air pH basah disarankan, tapi bukan alkalin. Alkalin berapa? 9,5 sampai 13. Nggak butuh kita. Semua nutrisi kita kebuang nanti oleh air alkalin. Terlalu basah tidak boleh, terlalu tinggi nggak boleh. Jadi dia harus sedang-sedang saja. Ya, harus dalam batasan sel tubuh. Ya, jadi kalau kita sekarang udah mengerti bahwa kenapa air harus nano, karena molekul sel tubuh manusia adalah mikron. Kenapa heksagonal? Karena heksagonal harus 60% berada dalam sel. Jenisnya heksagonal, bukan pentagonal atau limas ya. Seperti itu. Kebanyakan mereka membuat mikrokluster tapi dengan penta. Jadi molekul 5. Itu sulit ya untuk masuk ke dalam sel yang terkecil. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa air nanoheksagonal memiliki perbedaan dengan air biasa. Perbedaan inilah yang berpengaruh pada perjalanan reaksi daripada biokimia tubuh kita. Karena tubuh kita itu dari kimia, ya. Tubuh manusia itu dari kimia, ikatan kimia. Sehingga makanan pun ikatannya kimia. Obat yang diminum, nutrisi yang diminum, ikatannya kimia. Produk kosmetik yang dipakai, ikatannya kimia. Karena manusia terdiri dari biokimia. Seperti itu. Tercipta dari sifat kimia, ya. Nah, sifat air inilah yang membentuk kelompok kecil yang stabil, sangat menguntungkan bagi kesehatan. Ya, jadi air nano heksagonal ini dia membuat kelompok kecil yang disebut dengan heksagonal tadi dan molekulnya stabil dan apa dia unik ya. Dia itu fleksibel sekali masuk ke dalam sel. Ada sel ukurannya kecil dia bisa masuk, lebih kecil lagi dia bisa masuk 1/1000.000 pun. Dia tetap bisa masuk. Itulah kehebatan dari heksagonal. Makanya Allah menciptakan alam semesta ini dulu heksagonal. Tetapi karena adanya perubahan daripada bumi kita, oleh kehidupan kita, oleh teknologi, pengeboran di sana-sini untuk mengambil minyak bumi, akhirnya terjadilah bolong berlubang-lubang dalam bumi ini yang akhirnya membentuk dan merubah dari sifat layer-layer bumi serta air tanah. Akhirnya air itu tidak lagi bersifat heksagonal. Dia harus dibuat dengan sistem. Jadi dibuat dengan teknologi. Untuk membuat molekulnya heksagonal itu harus membutuhkan magnet tertentu dan infrared tertentu. Jadi itulah teknologi ya, teknologi dari Amasi Waterline. Jadi enggak serta-merta kita bikin air sembarangan, enggak. Karena memang dipikirkan sedemikian rupa air ini adalah untuk kehidupan sel. Kenapa orang masih sakit? Karena airnya bukan untuk sel. Airnya masih untuk dahaga saja tapi tidak sampai ke sel. Tidak bisa membantu metabolisme 100%. Sehingga si sel nggak bisa membuang kotoran, limbah, sampah, sisa metabolisme. Yang ada selnya menua, yang ada selnya sakit, yang ada selnya terjadi abnormali. Akhirnya terjadilah sifat daripada kanker yang ada dalam tubuh kita tuh ada. Setiap manusia ada sel kanker. Jumlahnya hanya 1. Tapi bisa memicu menjadi banyak, membuat kita sakit dikarenakan ada penyebabnya. Pola hidup. Kembali lagi ke pola hidup. Dan tidak mengertinya bahwa sel itu memiliki umur. Nih, sel. Kita lihat ya. Sel-sel dalam tubuh manusia itu mampu hidup sangat lama kalau kita menjaga. Sel pankreas itu hanya 1 tahun. Makanya yang sakit gula itu kasihan. Sel-sel pankreasnya itu hanya berumur 1 tahun. Mati. Sel hati 10 hingga 16 bulan. Sedangkan sel hati bekerja untuk 500 sistem dalam tubuh. Makanya jagalah hati. Ya, ada kiasannya. Kalau Agim bilang, jagalah hati. Benar. Secara kesehatan pun jagalah hati. Karena apa? Kerjanya paling banyak. Kerjanya paling banyak. Sel-sel lain itu paling 3-4 pekerjaannya. Tapi sel hati 500 pekerjaannya. Sel lemak 8 tahun. Makanya kalau udah gemuk,
Susah banget ngurusin karena sel lemak itu umurnya lebih panjang dibandingkan sel lain. Ada sel otot atau sel rangka 15,1 tahun. Jadi kalau kita nggak menjaga rangka kita, nanti pada waktu usia tua udah mulai sakit sendi, sakit pinggang, ya itu yang terjadi. Biasa ibu-ibu tuh banyak sakit lutut, nggak bisa menekuk ya, karena tidak menjaga sel lemaknya yang berlebihan. Sel telur 50 tahun. Jadi kalau mengawini udah umur lebih di atas 50 tahun, jangan berharap punya anak lagi. Karena sel telurnya udah banyak yang mati. Sel otak 200 tahun. Jadi makanya ada dokter akupuntur tertua di China, di dalam literaturnya itu berusia 178 tahun. Karena ternyata sel otak bisa bertahan lama kalau kita menjaga cukup air. Karena otak harus kecukupan air. Nggak boleh dehidrasi, sedetik pun nggak boleh dehidrasi. Dia butuh hidrogen dan oksigen. Sel lensa mata sepanjang manusia hidup. Kalau dia sudah mati, langsung pupilnya melebar. Mati sudah. Ya, seperti itu. Jadi sepanjang umur sel mata kita. Tapi banyak juga orang yang sudah kehilangan matanya sebelum dia mati. Dikarenakan pola hidup lagi. Dikarenakan punya penyakit gula, dia kena glukoma, atau dia punya kolesterol tinggi, pembuluh darahnya banyak menyempit, tidak ada asupan hidrogen oksigen ke dalam mata, sehingga matanya kabur, ya, rusak. Bola matanya rusak. Seperti itu ya. Ini sel manusia. Jadi sel manusia itu punya inti sel. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa ukuran daripada sel tubuh kita itu 0,001 hingga 0,003 mikron. Sedangkan air heksagonal berukuran 1:1 miliar. Atau 1 batang rambut dibagi 50.000 kali. Jadi sangat kecil. Ya, itu baru bisa masuk ke dalam sel. Di dalam tubuh kita, sel yang paling mendominasi air adalah sel darah merah. Memenuhi hampir 80% tubuh. Namun sel darah merah ini hanya berkontribusi sebanyak 4% dari total badan kita. Hanya 4% sel darah itu ya. Tidak sebanyak sel darah masa tubuh. Jadi sel tulang apa segala macam ya. Jadi kita itu terdiri dari sel tubuh kita. Tetapi tahu nggak sel terbesar dari tubuh kita apa? Sel bakteri. Jadi tubuh kita ini bakteri banyaknya. Jangan salah. Jadi kalau mendengar kata bakteri jangan kaget-kaget. Bagian dari sel tubuh kita adalah sel bakteri. Seperti itu ya. Apa kira-kira yang paling banyak? Lactobacillus ya. Lactobacillus pun punya berapa? 5.000 lebih spesies dalam sistem cerna. Bayangin. Banyak sekali spesiesnya di dalam sistem pencernaan kita. Dan harus terjaga. Populasinya harus terjaga. Biasanya semakin usia kita banyak semakin mati. Kenapa? Pola hidup lagi kembali. Kenapa? Karena makannya nggak golongan darah. Ternyata golongan darah itu diciptakan oleh Tuhan berbeda-beda. Karena memang memiliki pola yang juga harusnya berbeda. Nggak sama. Contoh, ada tetangganya sakit. Umurnya sama dengan orang itu ya. Sakitnya sama, umurnya sama. Minum tuh herbal yang sama. Sembuhnya nggak sama. Yang satu semakin parah, yang satu sehat. Kenapa jawabannya? Golongan darahnya tidak sama. Ada bahan yang bersifat racun untuk golongan tertentu. Ada yang bersifat netral. Ada yang bermanfaat untuk golongan tertentu lagi. Makanya setiap obat tidak menyembuhkan. Pola hidup, belajar, edukasi. Baru bisa menyembuhkan. Kalau kita sudah tahu ilmunya, kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Obat itu hanya mengatasi sementara, tidak menyembuhkan. Ya. Jadi kalau misalnya 70 kilo berat badan kita, 30 triliun, dan 40 triliunnya lagi adalah sel bakteri. Jadi lebih mendominasi sel bakteri di dalam tubuh kita. Itulah keajaiban daripada tubuh manusia ya. Makanya kenapa kita harus menjaga flora daripada Lactobacillus dengan makanan dan minuman probiotik. Jadi kalau misalkan ada suatu hari apa perbedaannya probiotik sama probiotik? Probiotik adalah bakterinya, probiotik adalah makanannya. Begitu.
Ya, nanti ada edukasi saya berikan, insya Allah itu adalah makanan golongan darah agar apa semua yang sakit bisa mentas, bisa sembuh dengan cara pola hidup yang baik. Seperti itu. Karena tanpa edukasi orang nggak ngerti kenapa dia sakit gula, kenapa dia kena hipertensi, kenapa dia kena stroke, kenapa dia kena kanker. Saya tadi udah ulas ya kanker. Kanker itu ukurannya nano, makanya tidak bisa terdeteksi. Karena apa? Tidak terukur. Nano itu tidak terukur, sepermiliar. Nah, air kita adalah tidak terukur, sepermiliar teknologi. Kanker bisa dimatikan dengan yang bentuknya senyawanya nano juga. Seperti itu. Kenapa? Karena kanker itu terbentuk dari apa? Dari gula. Jadi kalau kita banyak gula dalam tubuh, sama dengan memberikan makan sel kanker untuk berkembang. Jadi, makanan sel kanker itu adalah gula. Kalau orang yang sudah kena kanker, di sini ada, maka dia harus tidak makan gula. Padahal livernya butuh gula. Nanti ada teknologi untuk mengobati livernya, ya, untuk penderita kanker. Berapa besarnya molekul amasi? Tadi sudah saya kasih tahu bahwa besar molekul amasi sepermiliar molekul. Biasa saya kalau bawain materi itu berulang-ulang agar diingat, agar terserap, agar tersimpan. Dia berulang-ulang saya katakan. Nanopartikel adalah partikel yang berukuran 1/1 molekul. 1 dibanding 1 miliar. Atau tak terhingga dan tidak lagi terukur sifatnya. Dan mereka yang sudah memikirkan teknologi nano, itu adalah teknologi masa depan. Mereka yang tidak menggunakan teknologi nano, ketinggalan nanti. Ya, karena beberapa tahun ke depan itu sudah teknologi adalah nano, termasuk kesehatan. Jadi air kita adalah juga termasuk pionir karena sudah memikirkan jauh-jauh hari dengan nano processing teknologi, ya. Seperti itu. Itu bedanya dengan air yang ada di luar sana. Banyak tuh yang pH alkalin dibanggain. Padahal kita nggak butuh alkalin tinggi. Karena darah kita cukup 7,35 sampai 7,45 terjaga dengan baik keasamannya. Selesai. Kalau misalkan dia terlalu alkalin, namanya alkalosis. Kalau dia terlalu asam, namanya asidosis. Keduanya mengakibatkan sakit. Jadi kalau nanomolekul teknologi itu adalah partikel yang super halus. Sering orang menyebut dengan kristal nano. Ya. Heksagonal, nanoheksagonal itu sama dengan kristal nano. Karena dia partikelnya ultra halus. Ya. Ukuran molekulnya nano, bentuknya heksagonal. Ya, seperti itu. Itu kelebihan daripada teknologi amasi, bukan air biasa, karena apa? Dibentuk dari sebuah tragedi tsunami 2004 di Aceh, ya. Itu awal cikal dari terbentuknya teknologi ini. Jadi pada waktu itu tsunami di 2004, di mana sudah tidak ada lagi air sehat, tidak ada lagi air yang bisa dikonsumsi. Semua air sudah tercemar dengan setara limbah nuklir waktu itu pasca tsunami. Nah, disitulah yang namanya Bapak Said Ashraf Al-Idrus meminta teknologi dari Amerika karena dia bersama teman-temannya menjadi relawan di situ. Meminta teknologi itu dan dia membuat teknologi itu untuk bisa mengolah air laut menjadi air yang dikonsumsi oleh masyarakat yang masih hidup pada saat itu yang sudah kekeringan, tidak ada lagi air yang bisa dikonsumsi. Sejak itulah teknologi ini terus bergulir, terus diolah, terus diperbaiki. Jadi beliau bisa menguasai mengolah air laut menjadi air nano, teknologi untuk konsumsi, bisa mengolah air kapur untuk teknologi nano dan bisa dikonsumsi, bisa membuat air dari limbah reklamasi tambang menjadi air untuk siap dikonsumsi, dan beberapa teknologi air dengan TDS yang berbeda. Karena setiap air itu tidak memiliki molekul atau mineral yang sama. Ada yang besinya tinggi, ada yang kapurnya tinggi, bahkan ada yang sifatnya airnya penuh dengan seperti air gambut ya. Di Kalimantan itu kan tanahnya gambut, jadi airnya itu penuh dengan senyawa yang berlebihan sekali. Ya, itu air gambut. Itu juga sudah pernah diolah, bahkan pada saat diolah, diendapkan 2 tahun, dibawa ke Dinkes, Dinkes bilang, ini air apa bagus sekali. Padahal itu air dari air gambut itu yang warnanya hitam itu di bawah rumah orang di Kalimantan itu ya. Seperti itu. Jadi benar-benar penelitiannya sudah cukup ya, sampai akhirnya kita mengatakan bahwa air ini harus dipasarkan oleh perusahaan yang luar biasa yang memiliki
pemikiran yang sama dengan pemiliknya, pemilik air amasi, agar untuk kemaslahatan dan kesehatan umat manusia. Seperti itu. Jadi nggak dibohongin lagi bahwa ternyata sehat itu hanya cukup dengan berpindah zona dan belajar, banyak belajar. Kalau nggak tahu, nanti bertanya sama dokter, dokternya bukan dokter yang bisa memberikan edukasi, dokternya mengatakan pada saat dia sakit, Anda saya terangkan juga nggak ngerti. Ya, kalau saya nggak tega seperti itu, jadi saya harus terangkan. Harus terangkan. Kenapa? Karena hidup saya ini adalah kehidupan yang kedua yang Allah kasih. Dan saya pada saat itu berdoa, ya Allah, kalau saya bermanfaat untuk orang lain, panjangkan usia saya. Kalau saya tidak bermanfaat lagi, ambil. Itu doa saya waktu saya kena kanker ya. Tapi pada saat kita sembuh, saya memiliki satu energi di mana saya ingin membuat masyarakat sehat dengan berpindah zona. Yang sakit menjadi sehat, yang sehat menjaga kesehatannya. Seperti itu. Itulah cita-cita saya. Jadi, kenapa menjadi penting sekali ukuran nano? Ternyata nano itu adalah parameter kehidupan yang baik secara biologi, elektronik di dalam tubuh kita, komunikasi antar sel, ya, optik, semuanya membutuhkan yang namanya nanoteknologi. Nah, ada seorang pakar yang mengatakan, itu Prof. Brilian Yulianto, itu dia mengatakan bahwa teknologi nano merupakan teknologi masa depan yang sangat menentukan kehidupan. Jadi, kalau kita nggak ketemu air nano, kebayang orang sakit semakin banyak. Indonesia ini adalah derajat yang paling rendah kesehatannya. Dikarenakan apa? Ya itu tadi, airnya itu masih molekul besar. Kalau di luar negeri, buka keran itu udah air nano semua konsumsinya. Ya, buka keran di rumahnya sudah air bersih yang sehat. Kok kita kan enggak? Masih pakai air tanah banyaknya. Akhirnya banyak sumur bor di Jakarta. Akhirnya banjir nggak bisa teratasi karena apa? Lubang-lubang bumi itu sudah semakin banyak sekali. Sehingga nggak ada lagi tuh akar-akar yang bisa menahan air serapan untuk ke dalam tanah. Jadi akhirnya nggak diserap oleh tanah, diserap pun dia keluar lagi. Itulah banjir di mana-mana. Karena apa? Semua orang udah membuat air tuh dengan sumur bor. Alamnya jadi rusak. Harusnya kita membuat teknologi dari air laut untuk minum. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan 97% dari permukaan bumi ini adalah air. Ya. Jadi luar biasa. Sebenarnya teknologi air laut itulah yang utama. Nah, kalau seperti Makassar, daerah Palu, ya, itu masih bisa mengolah air dari air laut sebenarnya. Ya. Air laut itu sehat loh, kalau kalian tahu. Karena apa? Kita hanya membuang bagian mineral yang tidak penting, tetapi sudah ada mineral baik di dalamnya. Seperti itu. Garam itu menyehatkan, tapi kalau kalian masak garam, jadi membuat penyakit. Ya, garam itu nggak boleh dimasak, makanya Rasulullah mengajari kalau makan tuh sampai dia pakai garam yang di piring, untuk ditaruh di piring. Jadi makan nasi garamnya dirasain pakai tangan di mulut ya. Rasulullah kalau makan. Karena garam itu menyehatkan. Tapi pada saat kita masak, kita campur di saat air mendidih, garam menjadi racun buat kita. Makanya sebaiknya kalau masak sudah dingin baru garam terakhir dikasih. Baru sehat ya. Mulai untuk berubah ke zona yang lebih baik. Air laut itu menyehatkan. Allah sudah memberikan air laut buat kita. Garamnya beriodium ya, mencegah kita kena peradangan gondok, mencegah kita kena steroid dan segala macam. Makanya mulailah kalau masak jangan langsung cemplungin garam. Garam terakhir. Ya, masak bumbunya yang penting-penting terakhir ya, agar tidak terjadi apa? Perubahan kimia menjadi racun. Akhirnya makanya banyak penyakit. Karena pola kita memasak. Jadi kita sudah tahu bahwa air heksagonal itu adalah yang penting di dalam tubuh kita. Karena tanpa heksagonal 60% saja di dalam tubuh, maka kematian sel terjadi lebih banyak. Jadi kita harus menjaga terus, ada 60% aja heksagonal di dalam tubuh kita. Bagi kalian yang masih sehat, bagi kalian yang sakit, mulailah untuk menjalankan mungkin ya bisnis Jericho ini, agar bisa keuntungannya untuk menjaga kesehatan, bisa membeli airnya untuk menjaga kesehatan, minimal kita bisa bertahan, sel kita lebih muda, lebih sehat, dan kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita bisa membantu orang lain yang sakit dengan edukasi yang kita sudah terima. Ya, karena apa? Tangan saya cuma 2, saya bilang sama Pak Suryadi, tangan saya cuma 2, Pak. Saya memberikan edukasi agar apa? Leader mengerti, mitra mengerti, member mengerti, dan bisa menjadikan perpanjangan daripada ilmu yang saya ajarkan.
Kalau saya sendiri nggak akan ada itu Indonesia Sehat 2000 berapa nih pencanangannya nih, 2023 lah ya. Udah bebas COVID ya, mudah-mudahan di 2023. Karena apa? Kalau virus itu kan biasa masa interval dia ada di bumi kita tuh 5 tahun baru hilang sendiri. Sebenarnya tanpa dia apa-apain dia akan pulang kampung ya, 5 tahun. Virus itu 5 tahun. Jadi udah tahu ya bahwa heksagonal harus 60% ada di dalam tubuh kita. Air nano utama untuk sel. Heksagonal adalah bentukan molekulnya. pH-nya harus 8,5 sampai 88, nggak boleh lebih dari itu. Harus pH stabil dan amasi pH-nya stabil. Kalian nanti kalau sudah mengkonsumsi air masi, coba aja panaskan di matahari. Saat dibuka, diminum, airnya tetap adem ya. Karena dia ada sifatnya menjaga termal, panas dari air ya. Dia ada karena air tadi hidup. Jadi memang teknologinya airnya itu akan stabil di situ ya. Tidak akan naik menjadi ikut panas karena adanya misalnya kita taruh di mobil, kalau air lain kan menjadi panas airnya. Kalau kita enggak, airnya tetap sejuk dikonsumsi. Mungkin ada Pak Rizal sudah pernah coba juga airnya dipanasin di matahari. Pada saat dia minum airnya tetap sejuk ya, seperti itu. Ini warning ya pada kalian semua, Bapak dan Ibu. Bahan pengawet, pewarna makanan, antibiotik, logam berat pada ikan yang tercemar, residu pestisida pada buah dan sayuran yang nggak pernah terpikirkan, radiasi elektromagnetik, alkohol yang kita pakai, desinfektan kita pakai alkohol, stres, depresi, dapat merusak air heksagonal dalam tubuh kita dan akan membuat tubuh menjadi pentagonal. Makanya ini semua dihindari agar sel kita tetap memiliki heksa. Air di dalam tubuh itu 60% untuk menjaga sel tidak mati. Hindari itu ya. Kalau misalkan berlebihan main handphone, minumlah air heksagonal. Agar apa? Elektron di dalam tubuh kita airnya tidak berubah menjadi penta. Agar kita tetap sehat. Makanya kenapa handphone wajib dijauhkan dari kita tidur, karena tubuh kita ini mudah menangkap elektron. Tubuh kita ini kelistrikan, jadi mudah tertabulasi. Makanya tubuh kita juga memiliki frekuensi. Tapi next saya akan berikan lagi ilmunya. Nah, bahkan faktor yang memicu terbentuknya sel kanker, bila sel kanker itu mati, pengaruhnya bagi tubuh tidak berbahaya. Tapi jika dia berkembang, anomali terjadi oleh karena pola hidup tadi, kanker ini meluas. Dan kanker itu yang seperti saya katakan tadi berulang kali, bentuknya nano. Makanya tidak terdeteksi. Setelah dia ribuan, jutaan, miliar sel berkembang dan mematikan sel yang normal menjadi abnormal, baru kita sakit. Jadi kanker dikatakan stadium 2, ya, dikatakan stadium lanjut. Itu apabila dia sudah berasa. Jadi kalau kanker itu menurut saya begini, karena saya penderita CA, dia itu di awal tidak terdeteksi. Tapi pada saat kita sudah pendarahan, karena saya servik ya, pendarahan yang luar biasa, baru ketahuan tuh, bahwa itu sel kanker stadium 2B, misalkan seperti itu. Jadi sel kanker tidak bisa dideteksi di awal, bisa dideteksi pada saat dia berlanjut, dia akan keluar. Waktu dia masih tanda-tanda merah di payudara, pori-pori melebar, ya nggak ketahuan itu kanker payudara. Tapi pada saat sudah borok, sudah meletus tuh bisul, bernanah, baru ketahuan. Banyaknya seperti itu. Jadi karena sel kanker itu nano, ngobatinnya harus dengan air nano. Karena kanker tidak berkembang pada saat banyaknya antioksidan dalam tubuh. Salah satu antioksidan terbaik adalah air yang memiliki elektron berlimpah sebagai penghalau radikal bebas ya, dan mematikan sel-sel kanker. Dan air itu harus sifatnya air nano. Air molekul besar tidak bisa. Dan air nano bisa melunturkan gula yang jadi makanan sel kanker berkembang biak.